Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 5 akan membahas tentang pasar modal. Yang pertama akan dibacakan oleh Siti. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian pasar modal. Pasar modal atau capital market adalah pasar keuangan untuk dana-dana jangka panjang dan merupakan pasar yang konkret. Dana jangka panjang adalah dana yang jatuh temponya lebih dari 1 tahun. Pasar modal dalam arti yang sempit adalah suatu tempat dalam pengertian fisik yang terorganisasi, tempat efek-efek diperdagangkan yang disebut bursa efek. Pengertian bursa efek atau stock exchange adalah suatu sistem yang terorganisasi yang mempertemukan penjual dan pembeli efek yang dilakukan baik secara langsung maupun tidak langsung. Pengertian efek adalah setiap surat berharga atau sekuritas yang diterbitkan oleh perusahaan. Misalnya, surat pengakuan utang, surat berharga komersial atau commercial paper, saham, obligasi, tanda bukti utang, bukti right atau right issue, dan waran. Definisi pasar modal menurut Kamus Pasar Modal dan Modal adalah pasar konkret atau abstrak yang mempertemukan pihak yang menawarkan dan memperlakukan dana jangka panjang, yaitu jangka 1 tahun ke atas. Umumnya, yang termasuk pihak penawar adalah perusahaan asuransi, dana pensiun, bank-bank tabungan, sedangkan yang termasuk peminat adalah perusahaan, pemerintah, dan masyarakat umum. Selanjutnya kita akan membahas tentang lembaga-lembaga yang terlibat di pasar modal. Antara lain yaitu 1. BAPEPAM atau Badan Pengawas Pasar Modal. Tugas Badan Pengawas Pasar Modal menurut Kepres nomor 53 tahun 1990 tentang pasar modal adalah: A. Mengikuti perkembangan dan mengatur pasar modal sehingga efek dapat ditawarkan dan diperdagangkan secara teratur dan efisien serta melindungi kepentingan pemodal masyarakat umum. B. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap lembaga-lembaga berikut, antara lain bursa efek, lembaga clearing, reksadana, perusahaan efek dan perorangan, lembaga penunjang pasar modal yaitu tempat penitipan harta, biro administrasi efek, wali amanat atau penanggung, dan profesi penunjang pasar modal. C. Memberi pendapat kepada Menteri Keuangan mengenai pasar modal. Selanjutnya, lembaga penunjang pasar perdana. A. Penjamin emisi efek. Tugas penjamin efek antara lain adalah sebagai berikut. 1. Memberikan nasihat mengenai jenis efek yang sebaiknya dikeluarkan, harga yang wajar dan jangka waktu efek, obligasi dan sekuritas kredit. Dalam mengajukan pernyataan pendaftaran emisi efek, membantu menyelesaikan tugas administrasi yang berhubungan dengan pengisian dokumen, pernyataan pendaftaran emisi efek, penyusunan prospektus, merancang spesimen efek, dan mendampingi emiten selama profesi evaluasi. 2. Mengatur penyelenggaraan emisi, pendistribusian efek dan menyiapkan sarana-sarana penunjang. Selanjutnya B. Angkutan publik. Tugas angkutan publik antara lain adalah melakukan pemeriksaan atas laporan keuangan perusahaan dan memberikan pendapatnya. Tugas selanjutnya ialah memeriksa pembukaan apakah sudah sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum dan ketentuan-ketentuan BAPEPAM. 3. Memberikan petunjuk pelaksanaan cara pembukaan yang baik apabila diperlukan. C. Konsultan hukum. Tugas konsultan hukum adalah meneliti aspek-aspek hukum emiten dan memberikan pendapat sisi hukum tentang keadaan dan keabsahan usaha emiten yang meliputi anggaran dasar, izin usaha, bukti kepemilikan atas kekayaan emiten, perikatan yang dilakukan oleh emiten dengan pihak ketiga, serta gugatan dalam perkara perdata dan pidana. D. Notaris. Notaris bertugas membuat berita acara RUPS atau RUPS, membuat konsep akta perubahan anggaran dasar, dan menyiapkan naskah perjanjian dalam jangka emisi
dalam rangka emisi efek. C. Agen penjual. Agen penjual ini umumnya terdiri dari perusahaan pialang atau broker (dealer) yang bertugas melayani investor. Dealer maksudnya. Melayani investor yang akan memesan efek, melaksanakan pengembalian uang pesanan, dan menyerahkan sertifikat efek kepada pemesan. F. Perusahaan penilaian. Perusahaan penilaian diperlakukan apabila perusahaan emiten akan melakukan penilaian kembali aktif. 3. Lembaga penunjang dalam emisi obligasi. Dalam emisi obligasi, di samping lembaga penunjang untuk emisi, saham juga dikenal lembaga sebagai berikut. A. Wali amanat atau truste. Tugas wali amanat antara lain: 1. Menganalisis kemampuan dan kredibilitas emiten. 2. Melakukan penilaian terhadap sebagian atau seluruh harta kekayaan emiten yang diterima olehnya sebagai jaminan. 3. Memberikan nasihat yang diperhitungkan oleh emiten. 4. Melakukan pengawasan terhadap pelunas pinjaman pokok beserta bunganya yang harus dilakukan oleh emiten tepat pada waktunya. 5. Melaksanakan tugas selaku agen utama pembayaran. 6. Mengikuti secara terus-menerus perkembangan pengelolaan perusahaan emiten. 7. Membuat perjanjian perwiliamatan dengan pihak emiten. 8. Memanggil rapat umum pemegang obligasi atau rupo apabila diperlukan. B. Penanggung guarantor. Penanggung atau guarantor. Penanggung bertanggung jawab atas dipenuhinya pembayaran pinjaman pokok obligasi beserta bunganya dalam emiten kepada para pemegang obligasi tepat pada waktunya apabila emiten tidak mempunyai kewajiban. C. Agen pembayaran atau paying agent. Agen pembayaran bertugas membayar bunga obligasi yang biasanya dilakukan setiap 2 kali setahun dan pelunasan pada saat obligasi telah jatuh tempo. 4. Lembaga penunjang pasar sekunder. Lembaga penunjang pasar sekunder merupakan lembaga yang menyediakan jasa-jasa dalam pelaksanaan transaksi jual beli di bursa. Lembaga penunjang ini terdiri dari: A. Pedagang efek. Di samping melakukan jual beli efek untuk diri sendiri, pedagang efek juga berfungsi untuk menciptakan pasar bagi efek tertentu dan menjaga keseimbangan harta serta memelihara likuiditas efek dengan cara membeli dan menjual efek tertentu di pasar sekunder. B. Perantaraan pedagang efek atau broker. Broker bertugas menerima order jual dan order beli investor untuk kemudian ditawarkan di bursa efek. Atas jasa perantaraan ini, broker mengenakan fee kepada investor. C. Perusahaan efek. Perusahaan efek atau perusahaan sekuritas atau securities company dapat menjalankan satu atau beberapa kegiatan baik sebagai pinjaman emisi efek atau underwriter, perantaraan pedagang efek, administrasi efek, yaitu pihak yang berdasarkan kontrak dengan emiten secara teratur menyediakan jasa-jasa melaksanakan pembukuan, transfer dan pencatatan, pembayaran dividen, pembagian hak opsi, emisi sertifikat, atau laporan tahunan untuk emiten. E. Reksadana atau mutual fund. Reksadana atau mutual fund atau investment fund merupakan perusahaan yang kegiatannya mengelola dana-dana dari investor yang pada umumnya diinvestasikan dalam bentuk instrumen pasar modal dan
atau pasar uang oleh manajemen investasi. Atas dana yang dikelola tersebut, ditertibkan unit saham atau sertifikat sebagai berikut: keikutsertaan investor pada perusahaan reksadana tersebut. C. Proses penawaran umum atau go public. Penawaran umum adalah kegiatan yang dilakukan oleh emiten untuk menjual efek kepada masyarakat. Berdasarkan tata cara yang diatur oleh undang-undang dan peraturan pelaksanaannya, kegiatan ini lebih populer disebut sebagai go public. Go public dapat menjadi strategi untuk mendapatkan dana dalam jumlah besar. Dana tersebut dapat dengan adanya proses penawaran umum. Perusahaan emiten akan mendapatkan banyak keuntungan. Keuntungan yang dapat diperoleh oleh adanya penawaran umum adalah dapat memperoleh dana yang relatif besar dan diterima sekaligus tanpa melalui termin-termin. Proses untuk melakukan go public relatif mudah sehingga biaya untuk go public juga menjadi relatif mudah. Perusahaan dituntut untuk lebih terbuka sehingga hal ini dapat memacu perusahaan untuk melakukan pengelolaan dengan lebih profesional, memberikan kesempatan pada kalangan masyarakat untuk turut serta memiliki saham perusahaan sehingga dapat mengurangi kesenjangan sosial. Dalam hal ini tentu saja juga menuntut keaktifan masyarakat untuk mendapatkan informasi yang berkaitan dengan aktivitas di pasar modal. Emiten akan lebih dikenal oleh masyarakat. Go public dapat menjadi media promosi yang sangat efisien dan efektif. Selain itu, keuntungan ganda dapat diperoleh oleh perusahaan karena penyertaan masyarakat biasanya tidak akan mempengaruhi kebijakan manajemen. Meskipun proses untuk go public ini relatif mudah, ada beberapa hal yang harus disiapkan oleh pihak emiten agar proses untuk go public ini dapat berjalan lancar sesuai dengan perencanaan. Perencanaan tersebut meliputi perencanaan internal dan eksternal. Perencanaan internal dilakukan dengan membuat kesepakatan dengan pemegang saham dan manajemen. Perencanaan eksternal dilakukan dengan menjalin kerja dengan lembaga-lembaga penunjang dan Bappepan. 1. Persiapan dalam rangka penawaran umum. Manajemen perusahaan menetapkan rencana mencari dana melalui go public. 2. Rencana go public tersebut diminatkan persetujuan kepada para pemegang saham dan perubahan anggaran dasar dalam RUPS atau Rapat Umum Pemegang Saham. 3. Emiten mencari profesi penunjang. 3. Emiten mencari profesi penunjang dan lembaga penunjang untuk membantu menyiapkan kelengkapan dokumen. Penjamin emisi atau underwriter untuk menjamin dan membantu emiten dalam proses emisi. Profesi penunjang, akuntan publik atau auditor independen untuk melakukan audit atas laporan keuangan emiten untuk 2 tahun terakhir. Konsultan hukum untuk memberikan pendapat dari segala hukum atau legal opinion. Penilaian untuk melakukan penilaian terhadap aktiva tetap perusahaan dan menentukan nilai wajar sound value dari aktiva tetap tersebut. Notaris untuk melakukan perubahan dan anggaran dasar, membuat akta perjanjian dalam rangka penawaran umum dan juga notulen rapat. Lembaga penunjang. Wali amanan akan bertindak selaku wali bagi kepentingan pemegang obligasi atau emisi obligasi. Penanggung atau kurator, Biro Administrasi Efek atau BAC. Tempat penitipan harta atau kustodian mempersiapkan kelengkapan dokumen emisi. Kontrak pendahuluan dan bursa efek di mana efeknya akan dicatatkan. 2. Tahapan dalam rangka penawaran umum. Proses penawaran umum saham dapat dikelompokkan menjadi 4 tahapan berikut. Yang pertama, tahapan persiapan. Tahapan ini merupakan tahapan awal dalam rangka mempersiapkan segala sesuatu yang berkaitan dalam proses penawaran umum. Pada tahap yang paling awal, perusahaan yang akan menerbitkan saham terlebih dahulu melakukan rapat umum pemegang saham RUPS untuk meminta persetujuan para pemegang saham dalam rangka penawaran umum saham.
Setelah mendapat persetujuan, selanjutnya emiten melakukan penunjukan penjamin emisi serta lembaga dan profesi penunjang pasar. Yang kedua, tahap pengajuan pernyataan pendaftaran. Pada tahap ini dilengkapi dengan dokumen-dokumen pendukung calon emiten menyampaikan pendaftaran kepada Badan Pengawas Pasar Modal hingga BAPEPAM menyatakan pernyataan pendaftaran menjadi efektif. Yang ketiga, tahap penawaran saham. Tahapan ini merupakan tahapan utama karena pada waktu inilah emiten menawarkan saham kepada masyarakat investor. Investor dapat membeli saham tersebut melalui agen-agen penjual yang telah ditunjuk. Masa penawaran sekurang-kurangnya 3 hari kerja. Perlu diingat pula bahwa tidak seluruh keinginan investor terpenuhi dalam tahapan ini. Misal saham yang dilepas ke pasar perdana sebanyak 100 juta saham, sementara yang ingin dibeli seluruh investor 150 juta saham. Jika investor tidak mendapatkan saham pada pasar perdana, maka investor tersebut dapat membeli di pasar sekunder, yaitu setelah saham dicatatkan di Bursa Efek. Nah, yang keempat, tahap pencatatan saham di Bursa Efek. Setelah selesai penjualan saham di pasar perdana, selanjutnya saham tersebut dicatatkan di Bursa Efek. Di Indonesia, saham dapat dicatatkan di Bursa Efek Jakarta BEJ. Sekarang menjadi Bursa Efek Indonesia BEI. Bursa Efek Surabaya BES atau dicatatkan di kedua bursa tersebut. Nah, yang D, proses pencatatan di Bursa Efek Indonesia. Proses pencatatan efek di BEI dilakukan setelah pernyataan efektif oleh BAPEPAM dan emiten bersama dengan penjamin emisi telah melakukan penawaran umum. Maka, yang pertama, emiten mengajukan permohonan pencatatan ke bursa sesuai dengan ketentuan pencatatan efek di BEI. Nah, yang kedua, BEI melakukan evaluasi berdasarkan pernyataan pencatatan. Nah, yang ketiga, jika memenuhi pernyataan pencatatan, BEI memberikan surat persetujuan pencatatan. Yang keempat, emiten membayar biaya pencatatan. Yang kelima, BEI mengumumkan pencatatan efek tersebut di bursa. Yang keenam, efek tersebut mulai dicatat dan dapat diperdagangkan di bursa. Nah, yang pertama, persyaratan pencatatan saham. Yang pertama itu pernyataan pendaftaran emisi telah dinyatakan efektif oleh BAPEPAM. Yang kedua, laporan keuangan diaudit akuntan terdaftar di BAPEPAM dengan pendapat wajar tanpa kualifikasi WTK Unqualified Objection untuk tahun buku terakhir. Yang ketiga, minimal jumlah saham yang dicatatkan 1 juta lembar. Yang keempat, jumlah pemegang saham minimal 200 pemodal. Yang satu, pemodal memiliki sekurang-kurangnya 500 saham atau 1 lot. Yang kelima, wajib mencatatkan seluruh sahamnya yang telah ditempatkan dan disetor penuh company listing sepanjang tidak bertentangan dengan kepemilikan asing maksimal 49% dari jumlah saham yang dicatat di bursa. Yang keenam, telah berdiri dan beroperasi sekurang-kurangnya 3 tahun. Pengertian berdiri telah berdiri pada suatu tahun buku apabila anggaran dasarnya telah memperoleh pengesahan dari Departemen Kehakiman. Yang kedua, pengertian beroperasi. A. Perusahaan dianggap telah beroperasi apabila memenuhi salah satu pengertian berikut ini. Yang pertama, telah memperoleh izin atau persetujuan tetap dari BKPM. Yang kedua, telah memperoleh izin operasional dari Departemen Teknis. Yang ketiga, secara akuntansi telah mencatat laba atau rugi operasional. Yang keempat, secara ekonomis telah memperoleh pendapatan atau biaya yang berhubungan dengan operasi pokok. Yang
Nah, tadi yang A, sekarang yang B. Dalam 2 tahun buku terakhir memperoleh laba bersih dari kegiatan operasional. Yang kedua, pengertian beroperasi. Yang pertama, yang A, perusahaan dianggap telah beroperasi apabila memenuhi salah satu pengertian berikut ini. Yang satu, telah memperoleh izin atau persetujuan tetap dari BKPM. Yang dua, telah memperoleh izin operasional dari Departemen Teknis. Yang ketiga, secara akuntansi telah mencatat laba atau rugi operasional. Yang keempat, secara ekonomis telah memperoleh pendapatan atau biaya yang berhubungan dengan operasi pokok. Nah, yang B, dalam 2 tahun buku terakhir memperoleh laba bersih dari kegiatan operasional. Yang C, memiliki minimal kekayaan aktiva sebesar 20 miliar, modal sendiri sebesar 7,5 miliar, dan modal di store sebesar 2 miliar. Nah, yang D, kapitalisasi bagi perusahaan yang telah melakukan penawaran umum sekarang kurangnya mencapai 4 miliar. Anggota direksi yang ke E, anggota direksi dan komisaris memiliki reputasi yang baik. Nah, yang ketiga, persyaratan pencatatan obligasi. Yang A, penyataan pendaftaran telah dinyatakan efektif oleh Bapepam. Yang B, laporan keuangan diaudit akuntan terdaftar di Bapepam dengan pendapat wajar tanpa kualifikasi WTK tahun buku terakhir. Yang C, nilai nominal obligasi yang dicatatkan minimal sebesar 25 miliar. Yang D, rentang waktu efektif dengan permohonan pencatatan tidak lebih dari 6 bulan dan sisa jangka waktu jatuh tempo obligasi sekurang-kurangnya 4 tahun. Nah, yang E, telah terdiri dari beroperasi sekurang-kurangnya 3 tahun. Yang F, 2 tahun terakhir memperoleh laba operasional dan tidak ada saldo rugi tahun terakhir. Yang G, anggota direksi dan komisaris memiliki reputasi yang baik. Nah, 4, pernyataan pencatatan reksadana. Yang A, reksadana tersebut telah memperoleh izin usaha dari Menteri Keuangan. Yang B, pernyataan pendaftarannya telah dinyatakan efektif oleh Bapepam. Yang C, nilai nominal saham reksadana yang ditawarkan minimal sebesar 10 miliar. Yang D, jumlah pemegang saham orang atau badan minimal 200 pemodal. Satu pemodal minimal memiliki 500 saham atau 1 lot. Yang E, direksi dan manajer investasi memiliki reputasi baik. Nah, yang 5, pernyataan pencatatan waran. Yang A, waran harus diterbitkan oleh emiten yang sahamnya telah tercatat di bursa. Yang B, pernyataan pendaftaran atas waran telah dinyatakan efektif. Yang C, setiap waran harus memberikan hak kepada pemegang waran untuk membeli minimal 1 saham atau kelipatannya. Yang D, waran yang dicatatkan memiliki masa berlaku minimal 3 tahun dan pelaksanaan hak konvensi minimal 6 bulan setelah waran diterbitkan. Yang E, harga pelaksanaan hak konversi atas waran maksimal 125% dari harga saham terakhir pada hari saat diputuskan penerbit waran oleh RUPS, Rapat Umum Pemegang Saham Emiten. Yang F, perjanjian penerbitan waran memuat ketentuan tentang yang pertama, perlakuan untuk waran yang tidak dikonvensi sampai jatuh tempo. Yang B, perlindungan pemegang waran dari ilusi karena turunnya harga saham akibat keputusan perusahaan. Yang G, harus pelaksanaan waran tidak menyimpang dari yang ditetapkan dalam perjanjian penerbitan waran. Yang H, sertifikat waran diterbitkan atas nama. Yang keenam, kewajiban pelaporan emiten. Setelah perusahaan go publik dan mencatatkan efeknya di bursa, maka emiten sebagai perusahaan publik wajib menyampaikan laporan secara rutin maupun laporan lain jika ada kejadian penting kepada Bapepam dan BEI. Seluruh laporan yang disampaikan oleh emiten kepada bursa, yaitu laporan adanya kejadian penting, secepatnya di lantai bursa maupun melalui papan informasi. Masyarakat dapat memperoleh langsung informasi tersebut ataupun melalui
perusahaan pialang. Hal ini penting karena sebagian pemodal, terutama pemodal publik, tidak memiliki akses informasi langsung kepada emiten. Untuk mengetahui kinerja perusahaan, pemodal sangat tergantung pada informasi tersebut. Oleh karena itu, kewajiban pelaporan dimaksudkan untuk membantu penyebaran informasi agar dapat secara tepat waktu dan tepat guna kepada pemodal. E. Produk-produk pasar modal. 1. Reksadana. Reksadana atau mutual fund adalah sertifikat yang menjelaskan bahwa pemiliknya menitipkan uang kepada pengelola reksadana atau manajer investasi untuk digunakan sebagai modal berinvestasi. Adapun sasaran reksadana diantaranya adalah pendapatan, pertumbuhan, dan keseimbangan. Keputusan untuk memilih saham yang memberikan dividen atau bunga ada di tangan manajer investasi. Manajer investasi mempunyai hak untuk mendistribusikan atau tidak dividen atau bunga yang diperolehnya kepada pemodal. 2. Saham. Secara sederhana, saham dapat didefinisikan sebagai tanda penyertaan atau pemilikan seseorang atau badan dalam suatu perusahaan. Wujud saham adalah selembar kertas yang menerangkan bahwa pemilik kertas tersebut adalah pemilik perusahaan yang menerbitkan kertas tersebut. Setiap tahun, perusahaan akan menerbitkan laporan keuangan. Dalam laporan keuangan tersebut dapat dilihat besarnya laba perusahaan pada tahun yang bersangkutan. Laba yang diperoleh ini akan dialokasikan untuk dua kepentingan, yaitu dibagikan sebagai dividen dan laba ditahan yang digunakan untuk pengembangan usaha. Pemegang saham harus bersedia menahan atau memegang saham yang dibeli dalam waktu yang relatif lama, setidaknya 1 tahun, untuk mendapatkan dividen. Kapit 3. Saham preferen. Saham preferen adalah atau hybrid antara obligasi dan saham biasa. Artinya di samping memiliki karakteristik seperti obligasi juga memiliki karakteristik saham biasa. Karakteristik obligasi misalnya saham preferen memberikan hasil yang tetap seperti bunga obligasi. Saham preferen memiliki karakteristik saham biasa seperti tidak selamanya saham preferen bisa memberikan penghasilan seperti yang dikehendaki pemegangnya. Pilihan untuk berinvestasi pada saham preferen didorong oleh keistimewaan alat investasi ini, yaitu memberikan penghasilan yang lebih pasti. Pemegang saham preferen memang tidak menanggung risiko sebesar pemegang saham biasa. Namun risiko pemegang saham preferen lebih besar jika dibandingkan pemegang obligasi. 4. Obligasi. Obligasi adalah surat berharga atau sertifikat yang berisi kontrak antara pemberi dan peminjam dengan penerima pinjaman. Surat obligasi adalah selembar kertas yang menyatakan bahwa pemilik kertas tersebut memberi pinjaman kepada perusahaan yang menerbitkan obligasi. Pada dasarnya, memiliki obligasi sama persis dengan memiliki deposito berjangka. Kesulitan untuk menentukan penghasilan obligasi disebabkan oleh sulitnya memperkirakan perkembangan suku bunga. Padahal harga obligasi sangat tergantung dari perkembangan suku bunga. Di samping menghadapi risiko perkembangan suku bunga yang sulit dipantau, pemegang obligasi juga menghadapi risiko kapabilitas atau capability risk, yaitu pelunasan sebelum jatuh tempo. Risiko yang dihadapi pemegang obligasi konversi adalah kesalahan di dalam mengambil keputusan konversi antara lain.
Seandainya pada saat yang ditentukan pemodal menggunakan haknya menukar obligasi konversi menjadi saham, dan ternyata kondisi menunjukkan suku bunga bank cenderung naik. Bila emiten tidak berhasil meraih keuntungan sehingga tidak membagikan dividen, dengan demikian pemodal menghadapi resiko tidak mendapatkan kesempatan untuk memperoleh suku bunga. Seandainya ia tidak menggunakan haknya, maka ia akan memperoleh kesempatan itu. 5. Waran. Waran adalah hak untuk membeli saham biasa pada waktu dan harga yang sudah ditentukan. Biasanya waran dijual bersama dengan surat berharga lainnya, misalnya obligasi atau saham. Penerbit waran harus memiliki saham yang nantinya dikonversi memasuki pasar, baik obligasi, saham maupun waran dapat. 6. Right issue. Right issue merupakan hak bagi pemodal membeli saham baru yang dikeluarkan emiten. Karena merupakan hak, maka investor tidak terikat untuk membelinya. Ini berbeda dengan saham bonus atau dividen saham yang otomatis diterima oleh pemegang saham. Right issue dapat diperdagangkan. Biasanya harga saham hasil right issue lebih murah dari saham lama, karena membeli right issue berarti membeli hak untuk membeli saham. Maka kalau pemodal menggunakan haknya. F. Strategi investasi di pasar modal. Investor harus menyadari bahwa berinvestasi di pasar modal di samping akan memperoleh keuntungan juga ada kemungkinan akan mengalami kerugian. Strategi dasar investor yang akan meningkatkan kinerja atau nilai portofolio investasi menjadi lebih baik adalah dengan senantiasa mengutip prinsip keep your alpha high and your beta low. Prinsip ini berarti bahwa investor akan selalu mempertimbangkan berapa tingkat risiko dan keuntungan yang akan diperoleh. Keuntungan dan kerugian tersebut sangat dipengaruhi oleh kemampuan investor untuk menganalisis berbagai jenis saham, kemudian memilih beberapa saham sesuai dengan kemampuan dana. Saham yang dipilih dan dibeli tersebut merupakan portofolio. Oleh karena itu, bermain di pasar modal tidak memberikan jaminan untuk mendapatkan capital gain, yaitu diselisih lebih dari harga beli saham dan harga jual saham. Dengan demikian, bermain di bursa akan sangat mungkin pula investor mengalami capital loss. Beberapa strategi yang dapat digunakan untuk melakukan investasi di bursa efek khususnya dalam bentuk saham antara lain sebagai berikut. A. Mengumpulkan beberapa jenis saham dalam suatu portofolio. Strategi ini dapat memperkecil risiko investasi karena risiko akan disebar ke berbagai jenis saham. B. Membeli di pasar perdana dan dijual setelah saham tersebut dicatatkan di bursa. C. Beli dan simpan. Strategi ini dapat digunakan apabila investor memiliki keyakinan berdasarkan analisis bahwa perusahaan yang bersangkut memiliki prospek untuk berkembang yang cukup pesat beberapa tahun mendatang, sehingga sahamnya diharapkan akan mengalami kenaikan yang cukup besar pada saat itu. D. Membeli saham tidur. Saham tidur adalah saham yang jarang atau tidak pernah ada transaksi. Saham tidur ini bisa disebabkan karena jumlah saham yang dicatatkan terlalu sedikit atau dikuasai oleh investor investasi dan pemilik saham lama. Dapat pula disebabkan karena kinerja perusahaan yang bersangkutan kurang baik atau prospek usahanya masih cerah sehingga kurang mendapat perhatian pemodal. E. Strategi berpindah dari saham yang satu ke saham yang lain. Investor yang memiliki strategi ini cenderung bersifat lebih spekulatif. Mereka akan cepat melepas saham-saham yang diperkirakan harganya akan mengalami penurunan atau buru-buru membeli saham yang menurut anggapnya akan mengalami kenaikan kurs. F. Konsentrasi pada industri tertentu. Strategi ini lebih cocok bagi investor yang benar-benar menguasai kondisi suatu jenis industri sehingga mengetahui prospek perkembangannya di masa yang akan datang. G. Reksadana atau mutual fund. Melakukan investasi dengan membeli unit sertifikat atau saham yang diterbitkan oleh investment trust. Strategi ini cocok untuk investor yang tidak memiliki cukup waktu melakukan analisis pasar atau tidak ada akses informasi.